Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang apa yang pernah dikatakan oleh Pak Wamen Dikdasmen tentang pengurangan beban administrasi. Ini disampaikan oleh Pak Wamen ketika menyampaikan sambutan di acara Jambore GTK di BPGP Jawa Tengah. Mari kita saksikan. Yang kedua, agar betul-betul Bapak dan Ibu guru itu menjadi guru yang kompeten, maka setelah mendengar aspirasi dan kemudian juga melakukan pengamatan ke lapangan dalam waktu yang relatif singkat ini, maka salah satu diantaranya kami akan mengurangi beban-beban administratif yang dirasakan membebani oleh para guru. Bagaimana? Setuju? Senang atau tidak? Jadi nanti Bapak dan Ibu guru itu tidak perlu lagi tengah malam itu dikiranya tahajud padahal sedang upload. Dikiranya tahajud padahal sedang upload itu. Dan siang harinya terkantuk-kantuk karena terlalu banyak beban administratif. Kami akan kurangi, akan melakukan relaksasi untuk hal tersebut. Dalam rangka mewujudkan guru hebat agar Indonesia kuat dalam mewujudkan generasi emas. Pidato Pak Wamen tersebut dikutip oleh beberapa media, termasuk adalah media Tempo. Ini media Tempo mempublis dengan judul Kemendikdasmen akan kurangi beban administrasi guru. Kita baca sama-sama. Kemendikbuddasmen sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan guru bermutu, salah satunya dengan mengurangi beban administrasi. Selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hayat mengatakan Kemdikdasmen sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan guru yang bermutu, salah satunya dengan mengurangi beban administrasi. Setelah mendengar aspirasi dan pengamatan di lapangan di waktu yang relatif singkat ini, maka salah satu diantaranya kami mengurangi beban-beban administratif yang dirasakan oleh para guru, kata Atip dalam Festival Transformasi Pendidikan Balai Besar Guru Penggerak BBGP Provinsi Jawa Tengah di Solo. Dilihat via YouTube Sabtu 16 November 2024. Atip mengatakan langkah itu sebagai tindakan relaksasi untuk mewujudkan guru hebat agar Indonesia kuat dalam mewujudkan generasi emas. Selain itu, kementerian akan melaksanakan berbagai macam pelatihan untuk para guru, tujuannya meningkatkan kompetensi guru. Jadi dikatakan bahwa Pak Wamen menyatakan bahwa Kemdikdasmen akan mengurangi beban administrasi yang selama ini mungkin dirasakan oleh para guru yang mengajar di Indonesia. Nah, sebenarnya Pak Menteri yang dulu atau Mas Menteri Nadiem itu sudah berjanji juga ya di Koran Times Indonesia pada tanggal 20 Januari 2020 beliau mengatakan Mendikbud RI janji pangkas administrasi guru. Begini sikap gerakan akar rumput. Jadi sebenarnya ketika Mas Menteri menjabat itu juga bermaksud menyederhanakan administrasi guru. Jadi tidak hanya sekarang saja. Di lain koran di Tempo ya, Nadiem, kualitas guru sulit naik jika terbebani administrasi. Jadi sebenarnya ketika
kurikulum merdeka atau sebelumnya sebenarnya Menteri Nadiem sudah mencanangkan atau berjanji untuk mengurangi beban administrasi. Nah, masalahnya di akar rumput atau di tataran bawah di tingkat sekolah itu guru masih mengalami atau merasakan bahwa beban administrasi itu masih besar ya. Ini mungkin dikarenakan memang masih besar atau mungkin ada yang salah paham di sini gitu ya di tataran tingkat sekolah. Nah, sekarang kita tinjau ya beban administrasi guru ya. Administrasi guru yang saya maksud di sini itu tidak hanya administrasi perencanaan mengajar, jadi itu hanya bagian dari administrasi. Kalau itu sudah jauh lebih sederhana sebenarnya ya, administrasi persiapan mengajar sekarang kan cuma dua, yaitu ATP dan modul ajar atau RPP. Nah, itu pun masih banyak yang salah paham. Ya, jadi sebenarnya untuk administrasi pembelajaran perencanaan khususnya itu jauh lebih sederhana, cukup diminta ATP dan modul ajar atau RPP. Nah, kalau dulu kan ada silabus, ada program tahunan, program semester, analisis materi pelajaran. Nah, itu sekarang tidak diperlukan lagi. Namun di tataran bawah itu masih banyak yang salah paham. Nah, administrasi yang saya maksud adalah semua hal yang berkaitan dengan dokumen yang berhubungan dengan tugas-tugas guru, termasuk pengisian berbagai macam aplikasi. Nah, ini yang jadi masalah. Bisa jadi kalau administrasi pembelajaran itu memang sudah disederhanakan, tetapi aplikasi-aplikasi ini juga administrasi sebenarnya, ini juga dirasakan sebagai beban oleh guru. Nah, status guru itu ada tiga macam ya, tiga jenis atau merangkap lah guru statusnya ya. Nanti ini yang bikin administrasi guru itu menjadi banyak atau berat. Jadi guru sebagai ASN itu ada menyandang tiga status, sebagai guru, sebagai ASN, dan sebagai pegawai daerah. Nah, dengan status yang berganda ini nanti kita kupas satu persatu ya. Nah, sebagai guru ya, sebagai guru itu ada administrasi yang harus dikerjakan, misalkan perencanaan pembelajaran yang terdiri ATP dan modul ajar atau RPP, jurnal pembelajaran, daftar nilai dan daftar hadir dan lain-lain. Ini baru administrasi mengajar ya. Belum lagi terkait dapodik, data pokok pendidikan. Nah, walaupun dapodik ini yang ngerjakan itulah operator sekolah, tetapi ketika tugas jam mengajar guru itu belum linier, nah otomatis guru itu tidak bisa tidur ya, karena khawatir nanti TPG-nya atau tunjangan profesi guru itu tidak bisa cair. Nah, belum lagi ketika TPG mau cair, guru harus menyerahkan segebok file atau pemberkasan. Nah, pemberkasan ini itu memang tidak semua daerah, tapi ada beberapa daerah itu ketika mau mencairkan TPG itu disyaratkan mengumpulkan berkas ya. Ini kalau di NTB tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, sebagai ASN ini terkait dengan kinerja atau terkait dengan Kementerian Pan-RB. Jadi kalau sebagai guru itu terkait dengan Kementerian Dikdasmen, tapi kalau sebagai ASN itu terkait dengan Kementerian Pan-RB. Ada juga administrasinya, yaitu pengelolaan kinerja. Ini wajib berdasarkan Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2022. Nah, sebagai ASN juga ada administrasinya yang dikerjakan, yaitu My ASN. Yaitu My ASN ini adalah dapodik guru database ASN. Jadi guru kan merangkap sebagai guru, merangkap juga sebagai ASN. Nah, kalau sebagai guru dapodik database-nya itu disebut dapodik. Nah, kalau sebagai ASN database-nya itu disebut dengan My ASN. Nah, kalau ini My ASN ini bermasalah atau dapodik bermasalah, maka otomatis nanti kenaikan jenjang karir, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu akan terhambat. Nah, belum lagi Ekin BKN itu sebagai aplikasi pengelolaan kinerja.
walaupun sekarang untuk guru itu pengelolaan kinerja itu dikerjakan di PMM, namun EKIN BKN itu masih tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditinggalkan karena pengajuan pak konversi itu masih melalui EKIN BKN. Nah, selanjutnya sebagai pegawai daerah. Nah, beberapa daerah itu juga punya aplikasi tersendiri. Misalkan kalau di Jawa Barat itu ada yang disebut dengan RTK, remunerasi tunjangan kinerja. Di Jawa Barat ada juga SIMaster, di Jawa Timur ada e-file dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi beban bagi guru-guru. Misalkan kalau di Jawa Barat itu tetap di samping Kemdikbud itu mewajibkan menggunakan pengelolaan kinerja PMM, RTK juga harus diisi. Di Jawa Timur juga begitu, SIMaster itu juga aplikasi untuk kinerja juga harus diisi. Nah, ini yang bikin beban ya. Nah, Kemdikbud itu bermaksud menyederhanakan. Tetapi walaupun nanti itu di ranah Kemdikbud, Kemdikdasmen itu ingin menyederhanakan administrasi dan aplikasi tentunya. Tetapi nanti ketika guru itu berperan sebagai ASN masih juga ada beban administrasi, berperan sebagai pegawai daerah juga masih ada beban administrasi. Artinya walaupun di Kemdikdasmen dikurangi, nah belum tentu nanti di tingkat di sebagai ASN dan sebagai pegawai daerah itu dikurangi, jadi masih menjadi beban. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.